والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه ورقات قديمة تحتوي على معاني جزيلة ومناقب عزيزة للعارف الرباني والعالم الصمدني أبي البدل الذي يتبعه التالي ويرجع إليه الغار شيخ الطريقة السمانية في المنطقة البنجرية الشيخ محمد زين bin Abdul Ghani. Kemudian sambungan daripada manaqib kita, yaitu langsung kita ke tahun 1989. Jadi 1989. Ini sebelum perpindahan Sidin ke Sekumpul. Jadi belum lagi pindah ke Sekumpul, tapi sudah nukar tanah di Sekumpul. Kalau ada salah ujar guru itu tahun 88 itu nukar tanah di Sekumpul. Nah, jadi ada masa Sidin di Karaton, ada masa Sidin di Sekumpul. Ya, model bahasa kitanya tuh model hijrah ngarannya lah. Kayak Nabi kan ada masa Nabi di Mekah, ada masa Nabi di Madinah. Namun kita hitung Sidin lahir tahun 1942 sampai 1990, tahun 90. Itu kurang lebih berapa tuh? 48 tahun Sidin di Karaton. Nah, setelah itu mulai tahun 1990 sampai 2005. Nah, berarti kurang lebih 15 tahun Sidin di Sekumpul gitu. Nah, jadi terbanyak di Karaton daripada di Sekumpul. Dan memang Rasulullah pun itu juga terbanyak di Mekah daripada di Madinah. Kan di Madinah Nabi 10 tahun aja kan. Bahkan sebelum kita kan Nabi dulu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah, bahkan sebelum Isra Mi'raj, itu Nabi Muhammad mengalami ada namanya Amul Huzun, tahun duka cita. Di mana di tahun itu wafat orang-orang yang disayangi oleh Nabi, bahkan orang yang membela lawan Nabi. Siapa? Makanya digelar dengan Amul Huzun, tahun duka cita. Nya digelari dengan apa kejadiannya? Ada namanya tahun gajah, karena kesannya kejadian gajah, kan kesannya kan. Ada ini tahun duka cita. Kenapa? Karena di tahun itu Rasulullah kehilangan orang yang dicintai, bahkan membela Nabi. Siapa? Nomor 1 Abu Thalib, paman Nabi. Yang kedua adalah Siti Khadijah, yaitu istri Nabi. Bahkan dalam 1 tahun, bahkan berdekatan dengan wafatnya. Ini sebelum hijrah Nabi ke kota Madinah, bahkan sebelum Isra Mi'raj. Makanya dengan ada Amul Huzun itu Allah Ta'ala hendak menghibur Rasulullah dengan adanya Isra Mi'raj. Kan kayak itu kisahnya. Kita kembali ke kisah Abah Guru nih lah. Jadi di tahun 1989 itu terdengar kabar bahwa Guru Sidin dipanggil Syekh Syarwani Abdan, atau disebut dengan Guru Bangil, itu garing nikah. Mendengar garing, seorang murid mencinta lawan guru, langsung tadi Abah Guru maelangi lawan Guru Bangil, maelangi ke Guru Bangil. Lawan siapa? Lawan Guru Saman Mulia. Jadi berdua tuh Abah Guru lawan Guru Saman Mulia, maelangi Guru Bangil. Sampai di Bangil, kemudian singgah di rumah orang, bersilih, berganti baju barangkali, lalu melanjutkan ke rumah Guru Bangil. Sekalinya Guru Bangil pun menyambut kedatangan Abah Guru dan kedatangan Guru Saman Mulia.
kehimungan, guru bangil mendangan abah guru ini datang, murid kecintaan datang kehimungan, sidin nang menyambut. Nah bahkan disitulah pertemuan terakhir abah guru dengan guru sidin, yaitu guru bangil. Nah disitu pertemuan terakhirnya. Bahkan waktu pertemuan itu guru bangil menghabiskan nasihat-nasihat gasan guru semen lawan guru. Ya nang ringkas cerita habis nasihat dikeluarkan, ujar guru bangil, genah aja kalau sudah ikam seman lawan guru seman, genah aja kalau sudah ikam zaini lawan abah guru sepumpun. Lalu ujar abah guru, inggih pun doakan ulun. Itu tah genah itu artinya mantap aja kalau sudah lah. Kadeda lagi kalau pertanyaan-pertanyaannya artinya sudah pun nasihati seberatan lah, dikeluarkan sudah seberatan. Bahkan di kesempatan itu juga guru bangil, ujar guru bangil, pokoknya mulai sekarang apa nang menurut ikam baik, ikam anggap baik, sekarang kan bisa lagi berlaporan gawi aja langsung. Karena memang sejatinya guru bilanya ada apa-apa pasti berhabar ke bangil. Apapun kisah kawinnya Pak, bahkan berganti kitab kah, pasti menunggu pemberitahuan daripada guru bangil. Jadi kada berganti kitab kecuali guru dulu yang memilihkan kitabnya. Nah itu adalah guru ya, nang ujar guru bangil mulai sekarang nang menurut ikam baik laksanakan gawe yang namanya. Nah itu ringkas cerita tuntung daerah. Lalu yang berdua tadi abah guru lawan guru seman kulik ke Martapuran. Sekalinya beberapa hari, bahkan sebelum itu ada tertinggal sedikit dudukan kan. Setelah itu dudukan, ya nang ringkas cerita tuh biasanya guru bangil mencium lintuhut guru seman. Nah melihat guru bangil mencium lintuhut guru seman, lalu abah guru pun mencium lintuhut guru bangil. Ya tak ada gambarnya tak. Buka JPN di internet ada gambarnya. Nang kesa guru bangil mencium lintuhut guru seman, guru bangil di tengah. Kemudian abah guru itu mencium lintuhut guru bangil. Nah itu tuh ada fotonya. Lalu ada nama motor. Ya ada fotonya tak. Ada nang sidin minta foto apa ada. Dasar ada nama motor ya nang fotonya tersebar. Bahkan ada foto sidin bertiga berdiri kalau pada sana tak ada. Coba buka jadi di internet tuh banyak aja fotonya. Nah boleh dari situ. Beberapa hari sampai sedang guru bangil meninggal. Persisnya di tanggal 13 Safar kalau tidak salah 15 September tahun 1989. Mendengar guru meninggal tulakan pulang. Alhamdulillah artinya abah guru itu sawat mengimami jenazah sembahyang jenazah daripada guru bangil. Itu tak sempat imannya. Nah ini pulang satu pembelajaran lawan kita di dalam apa ngarannya, di dalam kitab ada ngarannya 7 golongan yang mendapatkan kenaungan. Yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah Subhanahu wa taala. Nah apa yang 7 tadi yang mendapat kenaungan, yaitu di antaranya rajulani tahabbani fillah, atau kama Rasulullah, yaitu adalah 2 laki-laki yang bercinta-cintaan karena Allah. Jadi ada namanya al-hubbu fillah, al-bughdu fillah, cinta karena Allah, benci pun karena, bukan benci, marah karena Allah. Nah, ujar guru, rajulani tahabbani, 2 laki-laki yang bercintaan, itu maksudnya yang mendapat kenaungan di hari kiamat, yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah, yaitu adalah antara murid lawan guru. Jadi antara murid lawan guru itu al-hubbu billah wal bughdu billah. Makanya jurulun bilanya guru sarek yakinakan sarek sidin karena Allah. Kuitan sarek yakinakan sareknya kuitan karena Allah. Bahkan di hari kiamat itu kan Allah Ta'ala biasanya betapa lawan seorang hamba, mana amal nang gasan aku, mana amal ikam nang gasan aku. Ujar hamba tadi ada itu namanya nang amal ulun gasan pian. Nah apa itu kan sembahyang, puasa, dan membaca Quran dan lain-lainnya.
Lalu ujar Tuhan, itu bukan untukku, tapi itu gasan ikam juga. Bapang Tuhan apa? Nenggasan pian amal nenggasan pian apa? Ya nama ujar Tuhan, al-hubbu billah, cinta karena aku. Nah itu tadi itu amal kagasan Allah. Dan memang antara murid lawan guru ini bercinta-cinta. Bahkan di pertemuan itu kalah meninggal belum kisahnya. Di pertemuan itu ujar guru bangil malah aja nyamannya raminya ikam tak kumpulan di situ berdua aja. Aku di sini sorangan kan jadi kebakong di bangil. Ada pun guru seman lawan aku guru sekumpul betata bisa kumpul. Artinya nyamannya lah jadi ikam di situ berduaan. Raminya lah aja aku di sini sorangan model kayak itu. Nah jadi ringkas cerita, setiap pengajian pasti Abu Guru tuh mengesahkan tentang guru bang yang mengesahkan tuh pasti rindu. Nah rindu itu ya cinta karena Allah. Kemudian beberapa bulan berikutnya, tapi di lain tahun. Tadi kan September 1989, ada ini di tahun 1900 berapa tuh? 90. Gitu tuh. Guru Saman Mulia dari pulang sedikit. Jadi di antara kehebatan ini di dalam menakib ini Abu Guru Saman Mulia itu jadi sedikit istiqomah dalam merawat guru dan istiqomah dalam merawat kuitan. Jadi merawat kuitan itu mulai garing sampai mati, baik itu Abah Sidin atau Mama Sidin, dan Sidin merawat guru pulang dari garing sampai meninggal dunia juga. Nah istiqomahnya Sidin di situ. Nah jadi guru Suman garing sampai Abah Guru itu menatakan kuku. Nah itu kan membersihkan awak, menyiapkan baju, pokoknya melayani itu kan. Di samping paman tadi julak, di samping itu juga perguruan tadi. Jenang hari Senin sore kalau ada salah Senin sore. Ini pandiran kelas wali mama. Ujar Abah Guru, isok jadi jamalupin tulak atau bulik ada yang lagi lo kata-katanya dah isok jadi jamalupin bulik lah atau tulak kan ada yang lagi antara bulik lawan tulak dengan kata-katanya dah. Maksudnya itu meninggal. Nah, itu kan maksudnya meninggal. Lalu ujar Guru Saman, insyaallah gitu. Insyaallah guru ujar Abah Guru isok jadi jamalupin bulik. Insyaallah. Sawat pulang betapa apa? Siapa nama mandi, siapa nama mentalgen, kayak apa pengajian hari Sabtu itu sawat ditakoni oleh Abah Guru. Bahkan ujar Guru Saman mengatakanlah pengarannya tuh duit yang ada di dalam wadah duit itu sepertiganya gasan kebaikan. Wadah duit yang ada di wadah duit itu sebenarnya gasan khairat, gasan kebaikan. Di subuh hari Selasa pengarannya sembahyang subuh itu Abah Guru tuh menyiapkan banyu gasan ke guru Seman dilayani itu Pak. Kemudian Guru Seman sembahyang subuh, Abah Guru di belakang. Kenapa? Kalau benar apa jadi nyaman menyanggakan kan? Waktu di rakaat yang pertama membaca Fatihah, waladhdallin rabbighfirli walil muslimin, begitu tuh. Hanya amin. Umbah itu ruku, sujud. Nah, umbah sujud disitulah Sidin meninggal dunia. Jadi Guru Saman itu meninggal hari Selasa, sembahyang subuh di rakaat yang pertama, sujud yang pertama pula. Yang pada gampangan orang adalah meninggalnya waktu sujud. Dia nak pikir Abah Guru lawan Mama Sidin, kebetulan ada di Mama Sidin meninggal sudah, atau tajulak meninggal sudah. Nah, jadi orang meninggalnya dalam keadaan sujud. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang berdasarkan apa amalannya waktu hidup. Guru Saman memang waktu hidup sini tak sujud. Lawas sujudnya ulang. Bahkan kisahnya ada satu kisah yang ulun pernah mendengarkan. Itu kenapa pian sujud lawas di Guru Saman, aku hendak meninggal dalam keadaan sujud. Nah jadi yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Matinya seseorang apa amal yang kerjakan waktu hidup. Kita hendak mati kayak apa geram? Hendak sembahyang ya kita canggali sembahyang. Kita hendak mati dalam keadaan nuntut ilmu ya kita canggali nuntut ilmu. Kita hendak mati dalam keadaan berzikir ya kita banyak berzikir. Insya Allah kita mati dalam keadaan apa yang kita
kerjakan banyak waktu di dunia. Karena mustahil banyak orang yang mati waktu maksiat. Nauzubillahi min dzalik. Ada yang waktu mabuk-mabukan, ada yang waktu balap-balapan. Kalanggar apakah? Ya Allah terjungkang, takut mati. Ya memang waktu hidupnya ketujuh balap-balapan. Nah itu. Kemudian, nah ini ulama yang bukan sekadar ulama. Guru Semban adalah ulama yang bukan sekadar ulama, tetapi ulama yang banyak mencetak ulama-ulama yang besar. Gitu. Jadi antaranya almarhum Guru Mahfud adalah saya Mahfud adalah. Jadi ulama yang banyak mencetak ulama. Orangnya tawadunya luar biasa. Bahkan ajar Guru Semban bahasanya telah menyampai ke abah guru si Anang ini jadi secara lahirnya muridku, tetapi secara ilmu batin aku adalah muridnya. Itu secara lahirnya muridku, tapi secara ilmu batin aku adalah muridnya. Karena memang ujar kalau kesamaan sebelumnya dahulu pernah mengisahkan kan ujar Guru Bangil, anu ikam boleh atau pian boleh. Nah karena di sini Ijai memang belajar lawan ulun karena bilanya 20 hari 20 malam boleh kamar kapura biar pulang belajar lawan Ijai ini model kayak gitu. Jadi ujar Guru Semban mulia secara zahir ini muridku, tapi secara batin aku adalah muridnya. Nah, lanjut lagi kita di tahun 1992. Nah itu pulang wafat siapa? Yaitu Guru Haji Badruddin. Jadi Guru Haji Badruddin itu sidin meninggal nanti tunggal irang tak? Guru Haji Badruddin adalah atau dikenal dengan Guru Ibadjad. Nah sidin meninggal di tahun 1992. Bila tuntung kita malam ini lah sampai 2005 ya. Bila ada tuntung kita sambung ulang karena malam Jumat akan datang dah. Jadi Guru Haji Badruddin ini Sidin itu paranah pakaian lawan abah guru. Jadi rancak abah guru itu menyambat kai ibad, jadi itu adalah kai ibad karena paranah pakaian. Dan bilanya guru ibad berceramah itu biasanya pengajian adalah korinya kan. Itu korinya biasanya abah guru seumur. Jadi kedekatan yang luar biasa. Nah bahkan kalau kita ketahui di tahun 1990 itu kalau ada salah Guru Ibad berijazah maulid Simtud Duror lawan Habib Anis, lalu disuruh Habib Anis untuk membaca maulid Simtud Duror di Martapura. Jadi awal-awal orang yang membaca maulid Simtud Duror di Martapura yaitu di wadah Guru Haji Badruddin, Guru Ibad tadi. Bahkan abah guru pun termasuk dapat giliran juga untuk membaca rawitan. Jadi 4 jiwa. Nah cuma ketika abah guru itu mendapat mendapat izin atau disuruh oleh Habib Zain yang di Martapura ini kuburan si Kampang Kongsidin adalah Habib Zain yang kesananya pada Polres Martapura. Nah jadi disuruh oleh Habib Zain dia Abu Guru membaca juga tak Maulid Simtud Duror. Jadi sebenarnya yang pertama kali membaca Maulid Simtud Duror adalah Guru Haji Badruddin di Martapura. Nah bahkan ujar Sidin pernah berkesambat artinya nang membela aku dari pemerintah, artinya mun ada urusan lawan pemerintah itu nang membela adalah Guru Haji Badruddin. Tapi bilanya ada ulama-ulama nang membelanya adalah Guru Semban mulia. Bilanya ada orang-orang awam nang membelanya adalah Guru Salman Jalil. Jadi ada pembela Guru Haji Badruddin, kemudian pulang Guru Salman mulia, kemudian pulang Guru Salman Jalil. Nah, setelah meninggal Guru Haji Badruddin, ya nan kasanya pian banyak ke pejabat-pejabat datangan kepada abah guru sebelumnya, kada tapi banyak bahkan hampir kadeda. Kenapa? Karena Guru Haji Badruddin ini sendiri termasuk ulama nasional, nang bobohan pejabat itu bilanya ada permasalahan betapa lawan Guru Haji Badruddin tadi. Nah, cuma ketika meninggal lalu bobohan pejabat-pejabat tadi datangan pulang ke sekolah dari situ tuh banyak presiden menerima tamu teman-teman datang tamu. Di antara tamu nang datang, nang ulun ingat aja lah, nang ulun membaca di mana kita itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau jadikan apa?
Gus Dur ya. Di antaranya lagi Megawati, Ibu Megawati. Kemudian lagi di antaranya Bapak Hamjahas Harmoko. Bahkan pernah tahu guru pian Bapak Jokowi ya, majelis suruh yang kayak Harmoko ya model itu kan. Kemudian lagi di antaranya Akbar Tanjung dan lain-lain lah. Tapi paham juga, tapi ingat juga bahkan dari kepolisian, bahkan dari TNI juga ada juga tenang. Dari artis juga tadi ada pula syairnya artis datangan juga ya itulah kayak itu kan tadi lagunya lah pahamnya lah kata bisa juga lagunya. Nah, dari artis banyak juga yang datangan siapa apa ada yang lagi hal semua tapi tak ingat lagi nih Keadilan di Ardila ya lah Elvi Sukaisi kan Nia dan Niati nah tahu aja kalau lah bahkan Dono Pasino Intro Doyo Adir Sarah Ajihari lawan Ayu Ajihari. Nah ini pasti tahu ya lah. Sarah Ajihari lawan Ayu Ajihari banding sangat sih kalau ada salah beliau tuh lah. Nah, datangan juga daripada Habaib, di antaranya Habib Anis, di antaranya lagi Habib Syekh, Habib Hasan Baharun, dan banyak lagi Habib-Habib yang lain, Habib Salim Asyadiri itu datangan juga. Dari kalangan ulama pun sampai-sampai Kiai Haji Zainuddin Amjad, Agim, siapa lagi Ustadz Arifin Ilham. Nah itu datangan seberataan lawan sendiri. Kemudian lanjutkan lagi. Ada ngarannya guru sidin pulang guru Haji Salman Jalil atau yang dikenal atau abah daripada guru Wildan atau guru Hatim atau guru Sa'aduddin. Nah jadi Kiai Haji Salman Jalil. Jadi Sidin ini pertama guru daripada Abu Guru waktu di Sanawiyah kalau ada salah. Bahkan pulang Qadil Qudrat pulang. Bahkan Sidin ini menguasai ada 2 ilmu yang Sidin itu menguasai luar biasa, di antaranya ilmu faraid dan ilmu falak. Jadi ilmu faraid lawan ilmu falak. Ilmu falak itu ilmu hitungan lah. Nang falak berokok ada ya. Nah, ilmu falak itu ilmu hitungan apabila awal Ramadan, apabila awal Syawal, itu sudah ahlinya. Dan ahli faraid pun ilmu nang ngalih-ngalih ya. Nah jadi waktu itu pernah berubah ucap lawan guru Salman Jalil kena gurulah pian di belakang guru Salman pemakamnya kuburnya ulun di belakang pian. Nah itu tahu ya Allah pian di belakang guru Salman ulun di belakang pian. Lalu ujar guru Salman Jalil aku kada hendak atau ulun kada hendak bahkan ulun di belakang pian aja atau aku di belakang pian aja. Nah makanya kan di sekolah itu apa ngarannya guru Salman, di tengah-tengah abah guru, kemudian di bawahnya lagi guru Salman Jalil. Kan padahal perguruan tak cuma tawadunya luar biasa, bahkan mengaji pulang lawan abah guru sekumur. Padahal ahli faraid. Nah khususnya adalah yang lain ada ya juga, cuma yang lebih khususnya ke ahli faraid, ahli falak. Bahkan waktu di Mekah ada yang bertakon guru, kenapa jadi pian mengaji itu pas kumpul? Nah, itu tak padahal pian tuha alim ulang kenapa jadi mengaji ke sekumpul? Jadi jesidin jatahnya adalah ciri-ciri ulama nang ada di dalam kitab. Memang di dalam kitab itu ada nang ulama akhirah itu ciri-cirinya apa ada. Seandainya sidin ciri-ciri ulama itu nang memang ada di dalam kitab itu ada di diri ikam lawan yang bertakon nih. Aku belajar lawan ikam di sini. Seandainya ciri-ciri ulama dah nang memang di dalam kitab ada ciri-cirinya nang sesuai ciri nang di dalam kitab, aku belajar lawan ikam di sini. Artinya apa? Memang ujar guru Salman Jalil, aku belajar ke sekumpul itu memang nang ciri-ciri ulama nang sesuai kitab, yaitu abu guru sekumpul. Makanya aku mengaji ke sekumpulnya la ya'riful alim illal alim, karena orang alim kecuali orang alim juga. Kadang kita orang awam ini menyambut alim. Nah itu kan. Padahal sebenarnya la ya'riful alim illal alim, la ya'riful wali illal wali. Kadang karena orang alim kecuali orang alim juga, nang mengatakan orang alim kadanya itu orang alim juga. Nah itu kamu kita kan tahu. Yang penting bajunya kena mantap.
Ya lah, nah alim sudah jadi apa lah? Nah itu kan. Padahal banyak salahnya bacaannya kan. Nah jadi kayak itu juga tuh kan ada kisah apa ngarannya, kisah Kais lawan Laila Majnun kan. Lawan Laila Majnun kan, Kais lawan Laila Majnun. Jadi ada orang berkisah-kisah percintaan kan di hadapan Kais, padahal Kais ini kan ahlinya cinta. Bahasa kita aja model dewa cinta lainnya adalah ada orang pinggiran berkisah-kisah cinta. Ujar Kais itu hendak bujur-bujur tahu arti cinta, ambilkan es batu. Enggak diambilkan salju atau es batu, andap di dada Kais langsung es batu tadi jadi banyak. Artinya nak orang cinta tuh memang hatinya tuh panas. Kita itu kan. Kita ini terkadang bisa menyambat aja juga cinta itu ini orang kayak sama wasil apa kan ya bisa menyambatnya juga sebenarnya. Membuktikan itu kan bisa juga kita. Ya nanti guys kita menghadap bapak masalah cinta itu kapan lawan aku nih. Ambilkan es batu anggap di dada ya langsung lunuh es batu itu langsung lunuh. Kenapa? Karena cinta itu memang panas. Itu kan. Bahkan ada seorang ulama juga Nang Sidin itu memang bujur-bujur di makom di Krul Maut. Di sini kita hendak tahu, aku memang di makom di Krul Maut ingat lawan mati nih. Kita beparak lawan aku. Jadi waktu beparak pin dasar keciuman bau kurang mati ulang. Jadi memang ada tanda-tandanya ya kan? Memang ada tanda-tandanya. Ujar kau mungkin kamu hendak tahu bahwa aku ini hendak kawin beparak pun aku. Nah itu adalah ya mengungkap tapi itu ada gembangannya lah. Nah itu tak ciri-cirinya. Nah kemudian, padahal kan Guru Salman Jalil Sidin ini orangnya ahli hisabnya lah, ahli palak. Artinya kalau tuh Sidin kena menentukan apabila tanggal 1 Ramadan, karena Sidin bisa palaknya dah. Tanggal 1 Syawal, cuma ketika ditakoni, pian apabila 1 Ramadan atau apabila puasa, ujar Sidin, aku menghadang Tuan Syekh saja. Nanti Tuan Syekh itu ya Abu Guru Sounggul. Jadi Guru Salman Jalil itu menyambut Abu Guru Sounggul dengan panggilan Tuan Syekh. Nah itu kan. Aku menghadangi Tuan Syekh saja. Aku mengumpati Tuan Syekh saja. Padahal Sidin seandainya menghitung awal, seandainya menghitung atau awal apabila Sidin puasa. Coba di sini aku mengumpati Tuan Syekh saja. Nah Abah Guru pun mengumpati pemerintah pulang. Nah satu pembelajaran lawan kita. Jadi kita tidak perlu bingung-bingung apabila tanggal 1 Ramadan, apabila tanggal 1 Ramadan, intinya kita hadangi pengumuman pemerintah. Intinya itu kan simpel aja. Abah Guru tuh simpel aja meninggali ilmu kesan kita. Pokoknya bila tanggal 1 Ramadan, apabila jawabannya hadangi pemerintah, ujar pemerintah isuk puasaan kita, ujar pemerintah isuk hari raya kita. Simpel aja kan. Nah mulai itulah banyak pengajian yang semakin banyak rumah, nah semakin banyak pengajian, ya semakin banyak dua nang dipikirkan pula. Kadang apa ngarannya himung dengan banyaknya pengajian tuh ada banyak nang dipikirkan. Nah, apa banyak yang dipikirkan ya? Contohnya aja nih kita di sini inilah contohnya aja nih. Banyak yang masuk otomatis banyak yang dipikirkan di mana anak-anak kurang. Nah, itu tak mau lah kemah di pinggir di tengah lapangan itu ya lah. Tapi tidak sana lalu diolahkan kemah lah kan mau. Jadi paksa dipikirkan kayak apa membangun asrama, kayak apa WC-nya, pulang supaya jangan berantri pulang. Terkadang di dalam WC ini mandi wajib pulangnya malah gitu kan. Kerlawasan dihadiri gitu. Jadi memikirkan kayak PWS-nya kayak itu juga Abah. Semakin banyak pengajian sini semakin banyak yang dipikirkan. Apa-apa yang dipikirkan kayak apa supaya jalan kereta api macet. Bahkan pula kayak apa yang supaya dijauhi mendengar. Bahkan kayak apa supaya yang dijauhi ini melihat juga lawan muhasibin. Ya nang ada ngarannya TV Ar-Raudhah ngarannya. Nah itu tahu Guru awal-awal pengajian yang buat TV ya Abah Guru Sounggul. Ada ngarannya TV Ar-Raudhah. Jadi apa ngarannya adalah elektronik kan? Ya wujudkan hukum dunia, tapi bilanya kita bawa kesan akhirat, maka hukum akhirat. Ini mikrofon ini aja dulu tuh lah, mikrofon nih. Bila kita bawa pengajian, maka mikrofonnya hukum akhirat. Tapi bila kita bawa penyanyi, hukum dunia. Itu lah, bawa pesair hukum akhirat. Tapi bila bawa orkesan, jangan bawa orkesan hukum dunia. Jadi kada jadi masalah. Tapi dunia kesan akhirat,
dasar akhirat. Bahkan pernah juga waktu di Karaton itu Sidin menggunakan radio FM atas bantuan daripada guru Haji Badrudin. Kenapa? Karena di Karaton itu banyak kurangnya, otomatis corong ini kada sampai lagi, dia kan kada mencakup lagi. Ya kan diolahkan sini radio tuh supaya orang kalau mendengari lewat radio, tapi radio itu diambil Sidin bang. Nah itu Sidin nama Sidin juga nama ambil. Kenapa? Karena barangkali Sidin tahu ada di antaranya yang mendengari pengajian lewat radio itu memang kada beradab lah. Nah ini satu pembelajaran juga bagi kita nih ulang ya. Artinya sekalipun ini kayak apalagi media sosial ya lah, sekalipun kita melihat di YouTube, tetapi pun kita bujur-bujur belajar beradab bujur-bujur, walaupun misalnya kita mendengari Habib Umar, tapi kita beradab bujur-bujur, sekalipun lewat internet aja tadi beradab bujur-bujur, insya Allah kita mendapat keberkahan daripada apa yang kita dengarkan. Tapi terkadang kita ini sambil membuka radio, baik kepada pantas, terkadang sambil buku tangan aja dongin, biarlah. Ada yang sambil bawa panderan. Nah jadi perlu juga tuh adab ya yang diambil sini nggak apa, karena sini tahu barangkali ada yang mendengari radio sambil ngomong lah, sambil pakaian yang ada pantas lah, yang diambil sini radio. TV Ar-Raudhah ada lah, TV Ar-Raudhah, bahkan sampai pernah juga kan apa ngarannya nang Sidin ini apa sebelumnya lagi nang rekaman. Jadi bahan pernah disuruh Sidin rekam aja Sidin, kita rekam aja ya. Cuma ada satu saat nang jangan direkam, pernah tak kejadian nang jangan direkam. Kenapa? Karena Sidin tahu bahwa ada di antaranya guru, ada seorang guru atau ada guru lah nang hendak juga tak mendengari pengajian, nang hendak juga tak mendengari bahan-bahan apalagi para kisah merah. Jadi berkirim rekaman gitu kan, tapi konten hadir. Dan aja sini apa? Jangan direkam lagi. Nah ada tuh mas, ada saat manda itu kan. Jadi ada saat sini menyuruh rekam. Ada juga sini jangan direkam, tapi membantu ulang, rekam ulang. Ada juga nanda itu kan. Nah sampailah di tahun 2005 ya, Nang Sidin wafat di bulan Agustus tahun 2005. Nah,